1 sampai 10 Januari 2023 dengan melibatkan 1.200 responden acak di 31 kecamatan di kota Surabaya. Bagaimana dengan kandidat bursa calon gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2024 yang bisa menjadi penantang Khofifah? Apakah akan muncul calon nama-nama baru dari kader partai politik sendiri? Selengkapnya kami hadirkan dalam dialog gagasan politik Jatim Gaspol di JTV. Ya, selamat malam pemirsa. Dalam Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur malam hari ini hadir bersama saya Mustika Ratna. Dan pemirsa, kalau kita melihat tayangan yang baru saja hadir itu terkait dengan bagaimana kemudian peluang di bursa calon gubernur dalam Pilgub Jatim tahun 2024. Mencari penantang Khofifah Indar Parawansa. Nah, sudah hadir di studio JTV malam hari ini pemirsa. Ada Mas Deddy Wicaksono, Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Timur. Kemudian Mas Pranaya Yuda, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur. Mas Denny, selamat malam. Mas Yuda, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Luar biasa ya, merah dan kuning begitu ya. Apakah kemudian akan berkoalisi? Kita lihat nanti ya di 2024. Oke. Nah, Mas Deddy dulu nih. Mas Deddy seperti apa melihat survei dari SSC itu tadi? Iya, jadi selamat malam. Jadi alhamdulillah ya, ini apresiasi yang luar biasa bagi masyarakat, khususnya melihat hasil dari survei SSC yang mengukur calon gubernur, calon kepala daerah Jawa Timur yang di kota Surabaya. Dan muncul di 5 besar ada 2 kader PDI Perjuangan, dan ini kami sangat mengapresiasi bahwa kerja-kerja kader kami dihargai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga kemudian muncul di hasil survei. Tapi sebenarnya kalau kami pada saat ini sesuai dengan arahan Ibu Ketua Umum Ibu Haja Megawati Soekarno Putri, fokus kami hari ini sebenarnya sekarang masih untuk pemilu legislatif. Jadi memang pemilu legislatif akan dilaksanakan bulan Februari dan pemilu atau pilkada dilaksanakan di bulan November, maka fokus kami akan pada pileg. Nah, seluruh kader, baik struktur, baik anggota dewan yang sudah terpilih ataupun bakal calon yang akan maju, semuanya fokus untuk turun ke masyarakat untuk kemudian bisa masuk ke kantong-kantong masyarakat yang memerlukan sehingga apa yang menjadi kinerja kami bisa dirasakan. Masalah nanti ketika itu dirasakan baik oleh masyarakat dan kemudian ada sosok kader-kader kami ataupun struktur kami dianggap layak untuk maju sebagai calon kepala daerah baik tingkat 1 ataupun tingkat 2, itu nanti proses berikutnya. Oke, jadi masih turba ya, turun ke bawah sesuai instruksi Ibu Ketua Umum. Betul. Baik, Mas Yuda seperti apa Mas Yuda kalau dari Partai Golkar atau dari Golkar Jatim sendiri melihatnya? Baik, terima kasih Mbak Mustika. Jadi kalau kita dari Golkar melihat hasil survei yang pertama, tentunya ya survei itu kan banyak sekali ya, tapi ini merupakan salah satu jujukan kita untuk memotivasi langkah-langkah ke depan. Sehingga kalau kita lihat memang banyak kepala daerah hari ini, kota, kemudian juga ada mantan wali kota dan sebagainya, itu merupakan hal yang wajar. Apalagi tadi nama Edi Cahyadi disebut, kemudian ada Bu Risma yang semuanya adalah wali kota Surabaya. Artinya ketika itu di ibu kota maka gaung untuk surveinya tinggi, itu wajar menurut kami. Itu bukan hal yang yang tidak terduga sebetulnya. Nah, namun demikian kami juga masih dari hari ini kita masih fokus pada persiapan pileg dan pilpres. Kami masih punya PR besar untuk meningkatkan elektabilitas dari Ketua Umum kami, Pak Erlangga Hartarto, yang hari ini menjabat Menko Perekonomian, baik semua anggota fraksi yang ada di tiap tingkatan maupun seluruh kader hingga ke tingkat terbawah, hari ini adalah untuk sosialisasi persiapan Pilpres dan Pileg 2024. Seperti itu. Oke, jadi sekarang masih fokus gitu ya pada Pileg dan Pilpres, tapi kita juga nggak tahu begitu, artinya kerja dari partai sendiri sudah mulai bekerja terkait dengan kandidat dari kepala daerah tentunya, cuman itu bagaimana juga nanti akan kita simak bersama. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami karena Jatim Gaspol masih akan kembali hadir ke hadapan Anda tentunya sesaat lagi. Inovasi baru dari Hotin. Hot
Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Ci, Aci, Ci, bangun Ci. Ci, aku numpang nonton TV. Numpang nonton TV Ci. Apa? Numpang nonton TV Aci. Kira aku budek. Makanya ayo nonton JTV. TV mana? Burem di rumah. Ayo nonton stasiun dangdut. Hah, dangdut. Kok burem Ci? Tas. Wah, TV-mu nyicil ini, Ci. Apa nyicil? Mahal ini 14 juta. Lah kok burem? Allah. Aduh kok burem JTV. Lah aku pengen nonton stasiun dangdut, Ci. Apa ini stasiun dangdut videonya loh? Semloh. Dua orang dicari kemana-mana ternyata berbahagia di sini. Kok bahagia? Engok ini sedih nih gak bisa nonton stasiun dangdut. Emang kalian mau nonton apa? Pengen nonton JTV. Terus? Nggak bisa burem. Kalian nggak tahu, siaran analog sudah diganti dengan siaran digital. Siapkan TV Anda, lalu scan ulang TV digital Anda. Dan jika TV Anda belum digital, pasang set-top box yang bisa dibeli di toko elektronik terdekat. Jernih kan? Mantap mas, gokil. Ya, pemirsa, kembali dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur, dan sudah hadir di sini Bapak Surokim Abdussalam yang merupakan peneliti senior Lembaga Survei SSC, Surabaya Survey Center. Sehat ya Pak Surokim? Alhamdulillah Mbak Tika. Syukur nih di awal 2023 kita ketemu lagi ya Pak ya. Meramaikan. Betul, dalam rangka juga ini, wah luar biasa sekali hasil surveinya ini, maksudnya mengejutkan juga ya, ada nama-nama yang cukup mengejutkan begitu. Bisa disampaikan terkait dengan hasil survei dari SSC yang terbaru ini Pak Surokim. Ini ada Mas Pranaya Yuda dan juga Mas Denny Wicaksono dari Golkar dan juga PDI Perjuangan. Monggo Pak Surokim. Tiap hari ketemu. Oke, ditambah ketemu malam ini ya di studio JTV. Silakan. Sebenarnya enggak terlalu mengejutkan. Nama-nama yang muncul di survei kami dari periode ke periode sementara ya didominasi oleh tokoh-tokoh lokal ya. Kebetulan kalau kita lihat angkanya yang Januari ini memang incumbent masih leading cukup jauh ya, di angka 33,8% itu ya mungkin karena ini ya masih sedang menjabat ya, panggungnya cukup banyak, jadi wajar kalau kemudian angkanya berkisar di situ. Cuman yang menarik dari periode Januari ini adalah masuknya Mas Eri Cahyadi, wali kota Surabaya, yang semula dulu angkanya di 4, 5 gitu, sekarang mendekati Ibu, mendekati Bu Risma. Biasanya Bu Risma itu nomor 2, sekarang dipepet sama Mas Eri Cahyadi. Nah, Mas Emil yang biasanya langganan di nomor 3 sekarang agak turun lagi. Jadi semacam ada pergeseran ya. Ya, tapi politik selalu dinamis. Apalagi ini Pilgub Jawa Timur kan masih setahun 8 bulan lebih ya. Jadi perkembangan masih serba mungkin terjadi dan survei itu kan sebenarnya hanya potret ketika periode itu dilakukan survei itu. Cuman ya karena dia ada tracking, bulan kemarin begini, bulan kemarin. Jadi kita tuh hanya melihat tren aja. Nah, selebihnya nanti ke depan seperti apa, ya kita lihat dinamika dan perkembangannya. Pak Surokim, sebelumnya SSC sendiri sudah pernah mengadakan survei di tahun 2022. Itu bulan apa?
terakhir kami Agustus. Oke, nah kemudian dibandingkan dengan yang bulan Januari 2023 ini seperti apa? Perbedaannya signifikankah atau nggak terlalu? Memang ini objeknya agak jauh? berbeda. Kebetulan yang Jawa Timur itu di bulan Agustus 2002. Cuman yang Januari ini kami hanya memotret kota Surabaya. Tapi sebenarnya angkanya tidak terlalu jauh dan jika dibandingkan dengan apa yang kita peroleh di Agustus 2022 Jawa Timur gitu. Baik. Ya memang karena yang Januari 2023 ini Surabaya, makanya kemudian wajar kalau angkanya Pak Eri Cahyadi cukup tinggi di situ. Tapi nanti kalau kita coba bandingkan lagi di Jawa Timur yang meliputi 38 kabupaten kota, bisa jadi angka itu juga berubah. Tapi sekali lagi ini kan hanya potret survei ya. Baik. Yang bisa menjadi apa? Semacam untuk reflektif aja. Sebenarnya bermanfaat itu semuanya. Orang selalu baper kalau membaca hasil survei kok begini. Padahal menurut saya justru itu harus dicermati bagaimana kenaikan, bagaimana trennya agar supaya kemudian bisa mengevaluasi semuanya. Gitu. Karena dinamika yang ada di Surabaya itu sebenarnya 6,1% aja dari wilayah Jawa Timur. Jadi semuanya masih mungkin serba terjadi. Iya, Pak Surokim, berarti untuk survei yang dilakukan oleh SSC ini sendiri bukan sekedar di wilayah Surabaya atau Surabaya Raya, tetapi juga seluruh Jawa Timur, artinya merata juga. Kita melakukan survei itu di banyak lokasi ya. Ada yang levelnya kabupaten kota, seperti yang Januari ini kan kita hanya kota Surabaya saja. Ada yang dapil, daerah pemilihan itu meliputi 4-5 kabupaten juga ada. Baik. Bahkan juga ada yang nasional, sesuai kebutuhan. Sesuai kita mampunya untuk menyelenggarakan survei seperti apa. Tetapi kita karena berada di Surabaya, maka kita lebih banyak Surabaya dan Jawa Timur. Baik, Pak Surokim. Nah, Mas Yuda, kalau kemudian kita melihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Surokim bahwa hasil survei ini paling tidak bisa menjadi gambaran atau bahkan menjadi evaluasi ya bagi masing-masing parpol begitu untuk kemudian seperti apa kinerja atau mesin partai harus bergerak seperti apa. Bagaimana Mas Yuda melihatnya? Ya, betul. Jadi kalau tadi apa yang disampaikan Pak Surokim ini kan hampir senada lah dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa memang ini adalah suatu kita jadikan refleksi, kita jadikan salah satu pertimbangan untuk arah strategi partai ke depan. Kalau kita tadi bicara wilayah survei yang sebagian besarnya adalah di kota Surabaya, kita melihat hari ini hubungan antara Pak Eri yang surveinya hari ini naik dengan teman-teman Golkar Kota Surabaya juga berjalan sangat harmonis. Nah, artinya itu juga merupakan hal yang sesuai mungkin dengan survei yang mungkin dilakukan oleh Pak Surokim di SSC atau mungkin di survei lain. Sehingga betul ini adalah arah kita, tapi nanti pada finalnya ketika kita memutuskan siapa calon gubernur cawagup yang akan kita usung nantinya, itu pasti masih banyak lagi pertimbangan yang lain. Sedangkan di Golkar sendiri juga banyak kader internal yang sebetulnya layak untuk kita gas lagi. Walaupun mungkin sekarang popularitasnya atau elektabilitasnya masih belum terlalu tinggi, tapi masih banyak upaya-upaya yang akan bisa kita genjot untuk menaikkan elektabilitas. Mas Yuda, untuk nama-nama di Golkar sendiri bisa disebutkan nggak siapa-siapa aja? Kalau untuk cagup cawagup, terutama cagup Pak Sarmuji ya, salah satunya. Hari ini tentunya yang paling layak kita dorong misalkan dari kader internal adalah Pak Sarmuji, karena beliau ini hari ini adalah pimpinan Komisi 6 DPR RI. Dan beliau sudah berpengalaman di DPR RI, kemudian juga di berbagai lembaga dan organisasi. Dan kepemimpinannya beliau juga sudah terbukti meningkatkan elektabilitas partai. Jadi dari survei-survei yang sudah dilakukan oleh berbagai lembaga survei, elektabilitas Golkar makin hari makin baik, sehingga saya pikir Pak Sarmuji ini strategi dan figurnya layak untuk kita angkat ke kancah cagup cawagup. Tapi pertimbangannya masih banyak banget Mbak Mustika. Jadi ya kita masih sambil melihat. Nah, hanya komitmen kita di Golkar memang adalah untuk mengawal pemerintahan Khofifah Emil sampai dengan selesai masa bakti di Pilkada 2024 nanti. Baru kita pikir lagi. Itu kok dari Partai Golkar Jawa Timur, pemirsa. Seperti apa kalau PDI Perjuangan Jawa Timur sendiri? Sesaat lagi pemirsa, Jatim Gaspol Gagasan Politik Jawa Timur masih akan kembali hadir ke hadapan Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan dan ikuti program Berkah Baitullah hanya di JTV, stasiun kebanggaan Anda, setiap hari bersama tabung haji umroh, semua bisa ke Baitullah. Kepada seluruh warga Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya, seluruh warga Jawa Timur dan seluruh bangsa Indonesia, pertama-tama kami mengajak, marilah bergembira dan berbahagia bersama Nahdlatul Ulama dalam momentum 1 abad Nahdlatul Ulama ini. Tentu kami mohon maaf apabila kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di dalam merayakan 1 abad Nahdlatul Ulama ini nanti akan menciptakan atau punya dampak gangguan di dalam kegiatan masyarakat. Mudah-mudahan ini semua bisa diterima oleh masyarakat dan bisa menjadi satu momentum awalan untuk mengembangkan hubungan yang harmonis antara Nahdlatul Ulama dengan seluruh elemen masyarakat bangsa ini. Dan kami menunggu para pencinta Nahdlatul Ulama untuk bergabung bersama-sama dengan kami. Sampai ketemu. Ya pemirsa, saat ini Anda tengah menyaksikan program Jatim Gaspol Gagasan Politik Jawa Timur. Kita berbincang terkait dengan mencari penantang Khofifah. Ini terkait dengan bursa calon gubernur dalam Pilgub 2024 mendatang. Bersama kami Bapak Srokim Abdul Salam, peneliti senior lembaga survei SSC, kemudian Mas Denny Wicaksono, Kepala BP Pemilu DPD PDI Perjuangan Jatim, dan juga Mas Pranaya Yuda, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim. Nah Mas Denny, kalau di PDI Perjuangan Jatim sendiri seperti apa ini? Jadi seperti apa itu menyikapi hasil survei? Hasil survei dan untuk nama-namanya sendiri tadi ada Ibu Risma, kemudian ada Pak Eri Cahyadi. Kalau kita bicara terkait dengan kaderisasi sendiri seperti apa? Iya, jadi tadi saya sampaikan juga kami mengapresiasi dengan munculnya kader-kader kami di angka survei yang masuk di 3 besar. Ini alhamdulillah berarti masyarakat Jawa Timur khususnya dan Surabaya khususnya mengapresiasi kinerja kader-kader PDI Perjuangan. Tapi saya konteksnya hari ini kami fokus di pemilu legislatif. Beda dengan Golkar, karena Golkar sudah ada presiden, jadi juga mulai mengkampanyekan presiden. Kami masih tetap menunggu arahan Ibu Ketua Umum, jadi fokus kami untuk kemudian partai, bagaimana kemudian PDI Perjuangan bisa semakin bergerak, semakin berbuat untuk masyarakat, itu fokus kami. Nah, hasil survei tetap menjadi panduan kami bersama, dan ini kita lihat bahwa tadi Pak Srokim sampaikan bahwa survei itu kan potret ketika survei dilakukan. Jadi ketika survei ini bulan Januari, jangankan Januari, survei tanggal awal Januari, di akhir Januari hasil bisa berbeda kalau tidak ada survei lain. Nah, tapi itu kan menjadi tren ini yang menarik, dan saya terus terang mengapresiasi juga dengan SSC ini yang continue melakukan survei. Ini juga kami juga enak juga, nggak ikut bayar tapi ikut menikmati melihat hasil. Nah, ini alhamdulillah. Tapi ini menjadi panduan bagi semua partai, dan saya yang harus diingat terkait dengan Pilgub ini sebenarnya wacana yang masih sangat panjang, karena perlu diingat bahwa kenapa kemudian angkanya Bu Gubernur maupun Pak Wakil Gubernur tinggi, agak rendah karena ini survei hanya di Surabaya ya, jadi Pak Emil agak rendah, tapi kalau di Jawa Timur dua-duanya masih agak tinggi karena beliau berdua masih menjabat. Pilkada dilaksanakan di bulan November, ini masih sangat panjang, dan kita harus ingat Bu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur ini akan selesai di tahun 2023. Bukan di tahun 2024. Awalnya melihat AMJ akhir masa jabatan adalah di bulan Februari. Tapi ada peraturan baru yang akan diserentakkan untuk berakhir di 2023. Nah, ketika kondisi kosong, nah ini akan menarik. Kondisi akan sangat berbeda, Mas Denny, Pak Srokim dan juga Mas Yuda, yang tidak kalah menarik adalah sekitar November 2022 yang lalu kan, Ibu Gubernur bermain-main nih ke rumah dinas Bapak Wali Kota Surabaya. Ada Sekjen PDI Perjuangan juga nih Pak Hasto. Itu gimana Mas Denny? Itu menarik banget loh. Ya mungkin bagi masyarakat
umum atau pengamat politik yang menjadi hal menarik, tapi bagi kami ini hal-hal yang biasa ya? saja sebenarnya. Bagaimana kemudian ada kunjungan dari sekjen kami, kemudian bertamu atau datang ke rumahnya wali kota, kemudian gubernur ini juga. gubernurnya loh Mas yang main ke wali kota. Iya, ini kan bagian dari kemudian berdiskusi bagaimana kemudian bisa bersinergi, karena terlepas apapun meskipun kami bukan partai pengusung maupun mendukung, tapi bagaimanapun juga kami punya komitmen juga. Posisi kami di oposisi pun kita mengkritisi dengan memberikan saran, masukan, dan diskusi yang membangun Jawa Timur. Karena bagaimanapun juga Jawa Timur ini barometernya nasional. Ada kemungkinan nggak ya untuk menggandeng tuh Bu Khofifah? Waktu yang kemarin itu kan Golkar pengusung ya? Nah ini Pak Surokim, ini ada Golkar, ada PDIP ini di studio JTV malam ini. Apa ini bisa jadi gambaran gitu nanti ya 2024 kan dinamis nggak sih? Kita nggak tahu ya. Iya makanya tangganya ingat ya. Mas Denny gimana Mas? Itu ada nggak kira-kira? Gitu? Iya, jadi tadi Pak Surokim juga sampaikan politik itu sangat dinamis dan apapun bisa terjadi. Tapi kembali saya sampaikan bahwa terkait dengan pilkada kami terus terang masih tidak kemudian fokus ke siapa, kemudian berkoalisi dengan apa, bahkan sosok figur dan calon pun hari ini kami belum berdiskusi itu. Karena fokus kami di pemilu legislatif. Bahkan untuk pemilu presiden pun kami masih menunggu arahan dari Bu Ketua Umum untuk kemudian siapa yang akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Jadi ya kami tegak lurus lah. Oke, saya mau nanya kalau Pak Surokim melihat yang bertamu itu seperti apa kemudian Pak Surokim melihatnya? Jadi semua pasti akan berkepentingan terhadap Pilkada Jawa Timur. Karena Pilgub Jawa Timur itu Liga Premier, Liga 1 Indonesia. Jadi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu memang selalu menjadi wilayah kehormatan bagi semua partai. Jadi hampir semua partai ingin menang di wilayah-wilayah itu untuk mendapatkan power simbolik itu. Dan Jawa Timur memang unik ya. Kami juga tidak tahu. Kami ini sudah melakukan survei ini kan 14 tahun ya, 15 tahun jalan. Kenapa wilayah Jawa Timur selalu bisa merefleksikan angka nasional? Anomalinya hanya di PKB saja, tapi untuk perolehan yang lain-lain hampir sama. Kami juga tidak bisa menjelaskan itu. Makanya orang selalu berpikir bahwa lihat Jawa Timur, selalu begitu. Event apa saja, selalu Jawa Timur itu diberi prioritas. Semacam barometer begitu. Betul. Ya. Bahkan mungkin bisa ditanyakan Mas Denny, kalau wilayah lainnya mungkin hanya kelasnya sekjen atau mungkin di wilayah itu sudahlah urusan. Tapi kalau Jawa Timur, Surabaya, kelasnya ketua umum loh yang menentukan, termasuk ketua DPP ini semuanya. Jadi itulah yang membuat kenapa kemudian Jawa Timur memang tidak mudah ya untuk kemudian dibicarakan dari awal. Apalagi ini kan masih setahun 8 bulan. Semua masih terjadi dan ada 2 kamar yang harus dilalui. Pertama kandidasi melalui parpol. Ini yang mensyaratkan setiap calon harus kuat aksesnya ke partai. Lalu setelah ditentukan oleh partai, direkom oleh partai, dia ditandingkan untuk pemilu, dipilih langsung oleh voters. Jadi bisa dibayangkan untuk jadi calon di Jawa Timur harus kuat ke partai, harus kuat ke voters. Nah survei itu salah satu saja pertimbangannya untuk melihat bagaimana kekuatan di voters. Jadi banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang akan lakukan, dan mungkin nama-nama sekarang ini mungkin yang ada kan baru yang terekam yang sekarang ini kan mungkin level atasnya baru ya itu saja ya. Bu Risma, ada kemudian Bu Khofifah, lalu di Liga Tengah ada ketua-ketua DPD. Tapi jangan lupa bahwa yang menentukan itu kan Jakarta. Sehingga peluang calon-calon yang ada di Jakarta yang mungkin saja hari ini belum terekam di survei masih sangat mungkin. Mungkin nanti akan muncul ya. Mbak Putih menggantikan Mas Anas. Tidak ada orang yang berpikir tentang siapa Mbak Putih. Tapi begitu kemudian direkom 8% langsung. Sama dengan Mas Denny ini kalau kemudian direkom gitu ya. Tidak melewati 1,2, Mas Yuda sudah sama. Langsung 8%. Asalkan sudah direkom. Jadi selalu memang Jawa Timur tidak bisa kemudian mudah untuk diprediksi. Karena memang ini wilayah saya katakan Liga Premier Indonesia untuk pilkada. Pak Surokim begini kan sekitar Oktober 2023 ya Ibu Khofifah selesai. Nah itu Pak Surokim melihat seperti apa kemudian pertarungannya ke depan? Iya, tadi Mas Denny bilang ya, bocorin juga bahwa memang panggung itu kan kaitannya dengan perang udara ya. Seseorang eksis di media. Nah
biasanya di Indonesia siapa saja yang menjadi pejabat publik, peluang untuk memperoleh panggung di ruang publik lebih besar peluangnya. Itulah kenapa kemudian siapa saja yang jadi pejabat publik selalu punya keuntungan. Incumbent di mana saja pasti punya modal itu, karena dia setiap hari kena liputan media, dan itu yang kemudian ada di pikiran orang. Nah, ketika kemudian tidak menjabat lagi, padahal waktunya masih setahun lagi, kalau tidak ada panggung berikutnya, bisa dibayangkan Bu Risma kemarin angkanya 13 ya, bisa drop ketika kemudian tidak di Surabaya kan. Nah ini Pak Surokim ada popularitas kepala daerah Jawa Timur, Pak Surokim bisa menjelaskan terkait perolehan prosentase ini, popularitas ini Pak? Ya, ini kota Surabaya ya, sekali lagi ini hanya 6,1%-nya Jawa Timur, tapi perubahannya tidak terlalu terlalu jauh ya. Seperti popularitas Bu Khofifah yang 33% itu kalau di Jawa Timur kurang lebih juga sama, hampir 36%-an. Jadi yang agak sedikit mengejutkan ya Pak Eri, karena memang ini wilayah kota Surabaya. Tapi kalau nanti dia di 38 kabupaten kota bisa. Kalau dugaan saya mungkin nanti Bu Risma itu masih bisa bertahan di urutan 2 ya. Lalu kemudian yang ketiga mungkin sendiri? Iya, Gus Ipul sekali lagi memang panggungnya kan tidak semegah tokoh-tokoh yang lain ya. Levelnya menteri, kepala daerah gitu kan. Gus Ipul kan sementara ini kepala daerah di kabupaten ya levelnya. Jadi terpaan beritanya untuk level Jawa Timur, level nasional mungkin agak kalah dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Tapi sekali lagi ini kan setahun 8 bulan masih jarak waktunya. Jadi kalau melihat peta seperti ini, ya sekali lagi mereka-mereka yang berada di wilayah jabatan publik yang sering tercover media, dia punya peluang untuk punya ruang lebih luas di udaranya. Baik. Gitu. Nah kemudian bagaimana Pak Surokim melihat ini untuk ketua-ketua partai DPD sendiri? Ya mereka selalu berada di Liga Tengah. Jadi kalau bahasa saya, mereka itu calon potensial alternatif. Karena kan saya katakan Jawa Timur ini kan Liga Premier Pilkada Indonesia. Calon yang akan bertarung di sini itu kelasnya harus kelas Jakarta. Harus kelas nasional, harus kelas nasional. Sehingga ketua-ketua DPD ya, di situ ada Pak Sarmuji, ada Pak Ketua DPRD Jawa Timur, ada Pak Sadat dan lain-lain. Selalu di dalam survei mereka ada di tengah, ada di zona tengah. Dan kalau kemudian mereka direkom, ya termasuk yang punya potensi dan sejauh ini kalau yang saya track dari waktu ke waktu, potensi untuk menjadi wakil itu kuat ketua-ketua DPD itu. Tapi jadi dilihat dulu. Juga besar lah. Punya kans untuk masuk di kandidasi di wakil kepala daerah. Tetapi sekali lagi tidak mudah ya. Ada banyak faktor untuk itu. Yang tapi menentukan. Kepala-kepala daerah yang berprestasi di Jawa Timur sama levelnya dengan ketua-ketua DPD, saya kira itu juga bisa menjadi alternatif untuk sumber perekrutan. Baik Pak Surokim. Nah Mas Yuda, ini bagaimana nanti ke depan, meskipun katanya tadi sekarang masih fokus pada pileg semua nih gitu ya. Tetapi apakah kemudian sudah ada gambaran atau pembicaraan di internal Golkar Jatim sendiri terkait ke depan, apakah tetap mengusung Ibu Khofifah atau bagaimana? Ini kan Pak Dekarwo sudah bergabung loh ya di pohon yang adem gitu ya. Gimana? Jadi untuk ke depan Mbak, kita lihat dulu memang bagaimanapun Partai Golkar ini di Jawa Timur masih termasuk partai yang diminati. Kita bisa melihat dengan tadi disebut Pak Dekarwo bergabung di bawah naungan Pohon Beringin. Yang baru lagi Pak Ridwan Kamil baru bergabung dengan Golkar. Sehingga ini menunjukkan bahwa figur-figur itu masih juga berminat dengan Partai Golkar. Nah tinggal kita merefleksikan ke bawah, ke grassroots-nya, kemudian mendorong calon-calon yang akan kita usung untuk digaspol lagi. Nah hanya kalau pembicaraan internal memang sejauh ini yang pertama kita masih sangat berkomitmen. Komitmen Golkar terhadap pasangan Khofifah Emil ini memang sangat besar karena dari awal sudah bukan hanya menjadikan tapi harus terus sampai selesai masa bakti. Jadi itu komitmennya. mengawal. Mengawal sampai masa bakti. Nah, tadi sudah kita bahas juga setelah itu di tahun akhir 2023 masih akan ada jeda. Nah, disitulah memang pertarungannya. Artinya apakah kita akan tetap
pada Khofifah Emil atau nanti bagaimana petanya. Atau Khofifah atau wakilnya dari Golkar gitu ya misalkan maksudnya begitu, nah, misalkan bisa banyak sekali kemungkinan. Nah itu yang akan terjadi pertarungannya justru di setelah pasangan Khofifah Emil selesai masa bakti. Baik. Tadi juga sudah dibahas bahwa Pak Sarmuji juga peluang besar, tapi beliaunya memang kalau kelas sudah kelas nasional. Kemudian beliaunya layak lah untuk dijual, untuk didorong menjadi figur untuk dipilih. Tapi yang menjadi kendala hari ini adalah beliau ini kita sering dorong, kita sering yel-yelkan, itu masih belum terlalu antusiasatnya. Sepertinya bukan beliaunya, kita memang berminat, tapi beliaunya masih wetensi ya. Beliau masih udah fokus pilek, fokus pilpres gitu aja terus. Seperti konsisten itu, ya berarti konsisten, ya Pak Sarmuji ya. Iya. Oke, baik pemirsa tetaplah bersama kami. Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur masih akan kembali hadir ke hadapan Anda sesaat lagi. Budaya Jawa itu Adakah obat yang aman untuk nyeri sendi dan linu-linu? Kami perkenalkan Healthic, obat herbal untuk nyeri sendi dan linu-linu. Kandungan bahan alami dalam Healthic dipercaya mempunyai khasiat membantu menormalkan kadar asam urat dalam tubuh serta membantu mengatasi nyeri sendi dan radang pada leher, punggung, tangan, jari-jari, lutut, serta kaki yang sulit berjalan dan berdiri karena nyeri ataupun linu-linu. Nyeri sendi dan linu-linu, Healthic solusinya. Kepada seluruh warga Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya, seluruh warga Jawa Timur dan seluruh bangsa Indonesia, pertama-tama kami mengajak marilah bergembira dan berbahagia bersama Nahdlatul Ulama dalam momentum 1 abad Nahdlatul Ulama ini. Tentu kami mohon maaf apabila kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di dalam merayakan 1 abad Nahdlatul Ulama ini nanti akan menciptakan atau punya dampak gangguan di dalam kegiatan masyarakat. Mudah-mudahan ini semua bisa diterima oleh masyarakat dan bisa menjadi satu momentum awalan untuk mengembangkan hubungan yang harmonis antara Nahdlatul Ulama dengan seluruh elemen masyarakat bangsa ini. Dan kami menunggu para pencinta Nahdlatul Ulama untuk bergabung bersama-sama dengan kami. Sampai ketemu. Ya pemirsa, kembali dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Jadi Anda bisa mengirimkan WA interaktif di 081358161388. Pemirsa 081358161388 sudah ada yang bergabung. Pilgub Jatim ini menarik, apakah Gus Ipul masih punya kans peluang maju lagi di Pilgub? Revans Khofifah versus Gus Ipul. Ini yang pertama. Yang kedua, penantang Khofifah ini yang cocok lawan Bu Risma, Ibu E Arek Surabaya. Ini dari Roni Arek Bula. Untuk Ibu Khofifah, alangkah baiknya tetap memimpin Jatim 1 periode lagi. Khofifah versus Risma, wah keren kalau bertarung. Tina di Surabaya. Monggo, Pak Surokim. Jadi Bu Risma ini sekarang masuk kader utama di PDIP. Jangan-jangan kita kadang untuk kembali ke Jawa Timur, faktanya nanti direkom untuk DKI Jakarta. Kita juga tidak tahu. Jadi Bu Risma ini sekarang ini punya peluang untuk ikut pilkada di DKI Jakarta atau di Jawa Timur. Baik. Kemudian kalau untuk Mas Denny gimana menanggapi ini? Jadi kalau kami ini kan baik Bu Risma ataupun Pak Eri hari ini kan sudah punya posisi dan tugas yang sedang dijalani. Biarkanlah beliau-beliau ini fokus di tugas itu dulu. Biar Bu Risma fokus di Kementerian Sosial, Pak Eri fokus benar-benar kemudian jadi wali kota Surabaya. Dan kita lihat saja nanti perkembangan pasca pemilu. Ini yang baru peta akan mungkin benar-benar jelas. Kalau kita berdiskusi sekarang, ini masih sangat panjang. Bahasanya apapun dan margin errornya sangat, kalau bahasa survei margin error sangat tinggi. Dan kami juga sebenarnya juga memberikan ruang dan peluang yang sama bagi tokoh-tokoh kader-kader PDI Perjuangan yang lain. Baik ketua DPR yang ketua DPD kami Pak Kusnadi, kepala-kepala daerah yang ada di
Jawa Timur ini PDI juga banyak, kepala daerah kami punya banyak yang kader-kader murni PDI Perjuangan juga banyak, dan tadi tak lihat di hasil survei juga sebagian muncul-muncul juga meskipun angkanya tipis-tipis. Jadi menurut saya masih sangat dinamis. Masih sangat dinamis. Ya. Bahkan sedikit mungkin yang dimaksud Mas Denny itu undecided voter sama swing voter. Orang yang jawab tidak tahu dan belum menjawab itu memang masih tinggi. Jadi nanti kian dekat, kian kecil. Itu baru ya kemudian mereka. Jadi kalau undecided voter yang jawab tidak tahu dan tidak menjawab itu masih tinggi, itu kan kita juga akan kesulitan untuk membuat prediksi yang presisi. Jadi hari ini setahun 8 bulan ini angka yang menjawab tidak tahu dan tidak mau tahu itu masih tinggi. Oke, baik. Nah Mas Yudha ini gimana nih untuk Ibu Khofifah, alangkah baiknya tetap memimpin Jatim 1 periode lagi? Ya, jadi itu kita masih lihat lagi Mbak. Jadi memang di masa akhir-akhir ini kan pasti semua kepala daerah yang masih menjabat itu akan betul-betul menggunakan segala daya upaya untuk dia tampil baik, surveinya hasilnya bagus, sehingga kemudian ketika mencalonkan kembali, maka partai-partai politik yang ada akan mencalonkan, memberikan rekomnya. Tapi kan kita juga harus lihat peluang-peluang beliau. Sebetulnya ada juga beberapa suara selain yang meminta Bu Khofifah untuk tetap di Jawa Timur, ada juga yang mendorong ke pusat. Ini saya dengarkan langsung, Bu Khofifah itu, iya sudah, cawapres atau apalah. Nah, ada yang begitu juga. Jadi kita juga harus bijak melihat Bu Khofifah ini di tahun-tahun akhirnya, katakanlah di etapa terakhir, ini seperti apa prestasinya. Nah, apakah memang karakternya sudah mumpuni untuk dicalonkan ke pusat, nggak tahu oleh partai apa, atau akan dicalonkan kembali ke Jawa Timur. Jadi saya masih harus menunggu ini Mbak untuk analisisnya. Ya. Oke Mas Yudha. Salah satu indikator yang menarik itu tentang incumbent itu biasanya kaitannya sama tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja. Kalau kinerjanya di atas 70%, it's okay. Sudah pasti ya itu. Oke, baik. Mas Denny begini, ini kansnya kalau kita bicara antara Pak Eri dengan Bu Risma ini, kalau menurut Mas Denny sendiri mana sih yang akan diusung PDIP? Mengingat dalam Pilgub ini masih menjadi PR bagi PDI Perjuangan ya Mas untuk Pilgub ya Mas ya. Memang saya yakin bahwa kami di Jawa Timur maupun senior-senior kami yang dari Jakarta pasti akan memikirkan sangat dalam, karena memang satu, baru kali ini PDI Perjuangan bisa menang pemilu legislatif di Jawa Timur. Sepanjang sejarah kita belum pernah menang, baru sekarang kita punya ketua DPR. Nah, tapi PR keduanya di gubernur. Nah, makanya belum pernah menang. Kami belum pernah menang di gubernur, dan memang tradisi di PDI Perjuangan lebih suka, atau kita lebih mengorbitkan kader-kader kami sendiri. Nah, tapi terkait dengan itu tadi balik saya sampaikan, proses masih panjang. Saya tidak tahu kemudian karena Jawa Timur, jangankan Jawa Timur, Surabaya yang kota tingkat 2 dan apalagi Jawa Timur yang tingkat 1 ini pasti menjadi perhatian khusus dan tidak akan sembarangan lah kemudian. Baik Mas Yudha. Pak Sorokim gini. Tadi kan Pak Sorokim menyatakan memang unik ya kalau di Jawa Timur sendiri bisa menjadi barometer untuk di nasional. Ini salah satunya terkait dengan suara Nahdliyin. Itu kan memang sangat besar di Jawa Timur. Apakah kemudian mereka yang berpartner dengan Nahdliyin sudah bisa dipastikan akan menang begitu? Ya, dalam semua orang harus realistis bahwa Jawa Timur ini adalah basis warga Nahdliyin. Jadi SSC juga pernah di bulan apa kemarin saya lupa ya. Jadi basis pemilih Jawa Timur itu sebenarnya kalau mau diseriusin itu ya Nahdliyin, perempuan, milenial. Jadi 3 ini yang nanti akan menentukan siapa yang akan kembali meraih kepercayaan masyarakat Jawa Timur. Memang 34 juta ya, 32 juta pemilih bukan angka yang kecil ya, angka besar. Dan Jawa Timur ini jika dilihat petanya memang tidak homogen seperti di Jawa Barat gitu. Kita itu apa yang ada di Mataraman yang basisnya Mas Denny ini berbeda juga dengan apa yang ada di Pantura Barat, apa yang ada di Pandalungan, di tempat saya Madura apalagi gitu ya. Dan semua menjadi unik. Nah, itulah yang membuat karena heterogenitas wilayah seperti itu tidak mudah partai untuk menang mayoritas di Jawa Timur. Itu tantangan tersendiri tentunya bagi setiap parpol. Jadi bayangkan kalau kemudian Jawa Timur pasti Nahdliyin, pasti PKB. Faktanya kemarin juga ya untuk jumlah kursinya kalah yang masih menjadi PR dengan PDI Perjuangan. Tapi itu prestasi bagi PDIP karena bisa mengalahkan PKB yang notabene dia sebenarnya secara kultur sangat dekat dengan Nahdliyin. Tapi memang betul bahwa Jawa Timur luar biasa untuk pemilih Nahdliyin ya. Tapi itu tidak selalu jadi patokan karena
kita harus juga melihat perkembangan pemilih rasionalnya yang tumbuh dengan baik ini. Jadi pemilih-pemilih milenial yang saya maksud tadi itu, ketika kemudian mereka sudah semakin terliterasi, peluang partai-partai tengah ya, seperti Nasdem, Golkar, lalu kemudian Demokrat, itu selalu membayangi dua klasemen ini. Jadi hati-hati juga PDIP dan PKB gitu, karena melihat pertumbuhan pemilih rasional Jawa Timur yang juga mungkin waktu lalu mungkin tidak harus dicermati ya secara ini, tapi perkembangan 17% ini itu nanti akan, menurut saya akan membuat dinamika, termasuk bahwa Golkar itu akan jadi kuda hitam juga, memberi kejutan, peluang juga cukup tinggi. Ini early warning loh ya dari Pak Surokim ya. Oke, ini ada lagi WA interaktif. Selamat malam, Provinsi Jawa Timur cukup dinamis. Ibu Khofifah sebagai penduduk Jatim cukup berhasil, tetapi untuk gubernur ke depan kami berharap gubernurnya laki-laki. Demikian Pak Salim Kediri. Kemudian perubahan apa ketika periode pertama Bu Khofifah? Sepertinya tidak ada bedanya. Ayo dong, masa nggak ada calon baru untuk gubernur Jatim, tokoh milenial misalnya, dari Reni di Ngawi. Gimana? Ya. Silakan. Nyambung ke Pak Rokim tadi ya, jadi bagaimana kulturnya Jawa Timur kan nahdiliyin. Nah, ini alhamdulillah, saya kalau boleh ngutip survei yang dipresentasikan Pak Rokim juga, bahwa kelompok nahdiliyin ini sebagian besar yang dipilih bukan PKB lagi, sudah PDI Perjuangan. Pemilih terbanyak perempuan juga ke PDI Perjuangan. Pemilih milenial juga PDI Perjuangan. Kenapa terjadi hasil surveinya Pak Rokim yang bisa menjelaskan itu, karena saya juga baca di media itu. Nah, itu membuktikan bahwa terbukti kami kemarin bisa menang pemilu legislatif di di Jawa Timur. Nah, ini memang yang sedang kami jaga, Nah, terlepas masukan dari masyarakat bahwa kemudian Bu Khofifah nanti maju lagi atau tidak. Nah, ini kawan Golkar yang pengusung aja masih ragu nih. Untuk ke depan mau ngusung lagi atau enggak, sudah ragu kan. Nah. Karena ya dinamis tadi lah ini. Baik, Mas Yuda menanggapi ini gimana Mas Yuda? Jadi kalau dari Golkar sebenarnya bukan ragu, tapi lebih pada bahasa halusnya apa dong kalau bukan ragu? Kita tetap pada komitmen awal dulu. Itu dulu saja. Nah, komitmen awal mengawal sampai selesai ke pemerintahan Khofifah Emil. Kalau kita bicara hasil-hasil pemerintahan Khofifah, memang kita tidak bisa terlalu banyak ekspektasi. Golkar pun ketika kami di legislatif, kami juga tidak bisa banyak ekspektasi, karena hari ini ya kita harus akui, kita baru bebas dari pandemi. Beberapa tahun ke belakang tidak ada hal yang signifikan yang bisa kita fokuskan anggarannya atau apa. Sebagian besar terkuras untuk COVID. Untuk bisa sampai sini menurut saya sudah alhamdulillah. Hanya ini juga bukan karena Bu Khofifah seorang, tapi juga kerjasama dengan eksekutif, dengan legislatif, termasuk Mas Denny juga dan kawan-kawan. Nah, dari jadi PDIP, iya, beliau juga memberikan masukan-masukan berarti. Nah, kemudian ada suara-suara lain yang mendorong beliau untuk ke pusat. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan. Artinya ketika memang tokoh-tokoh di pusat ini melirik Bu Khofifah kemudian mencalonkan beliau, nah ini baru kita harus cari calon alternatif pengganti yang insya Allah kita akan dorong kader sendiri. Nanti Mas Yuda, ini ada lagi nih perubahan apa ketika periode pertama Ibu Khofifah? Sepertinya tidak ada bedanya. Kalau tidak banyak perubahan dan tidak nampak apapun, gimana jika muncul lagi di periode kedua? Ya baik, jadi kalau kita bilang perubahan, sebetulnya memang sudah banyak hal-hal yang didesain dan direalisasikan oleh pemerintahan sekarang. Yang seperti contoh pertama, hari ini kita sudah memiliki program kredit murah untuk kita bisa salurkan ke UMKM maupun petani di Jawa Timur. Itu semua merupakan subsidi dari APBD. Memang ini masih banyak kekurangan, terutama menurut saya sebagai anggota DPRD, saya mengawasi jalannya pemerintahan ini yang kurang adalah sosialisasi ke bawah. Karena hari ini orang sibuk berpikir nasibnya, selamat dari COVID, kemudian bisa bangkit lagi. Nah, program Bu Gubernur, ini salah satunya yang saya tertarik adalah sebetulnya mengenai kredit murah itu tadi. Kemudian dan banyak yang lain, millennial job center dan lain-lain. Hanya memang sosialisasi yang harus lebih digencarkan lagi. Kuncinya di sosialisasi ya Mas Yuda. Katakan aja bahwa yang menjawab sama saja, bahwa kinerja Bu Khofifah itu sama saja, itu hanya 37% kok. Tapi yang menjawab semakin baik itu 56%. 56% ya, baik. Yang menjawab buruk hanya 6,5. Artinya Bu Khofifah masih dianggap sebagai pemimpin yang baik. Untuk saat ini ya. Baik. Sebentar, ini kita akan jeda sejenak, tapi saya bacakan dulu. Saya Imron, warga asli Jawa Timur, berharap Pak Eri Cahyadi menjadi pemimpin Jawa Timur. Ini sudah terbukti faktual saat ini. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi.
Bus Transjatim Koridor 1, Sidoarjo, Surabaya, Gresik atau Surabaya Raya. Harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi akhirnya benar-benar naik. Petugas gabungan dari Bea Cukai bersama Satpol PP dan TNI Polri menggelar razia rokok dan minuman beralkohol ilegal. Menolak kenaikan harga BBM, naikkan upah buruh, dan perbaiki kinerja di Snaker Transjatim. Sejak melambungnya harga telur, penjualan telur bentesan meningkat hingga 2 kali lipat. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih setia untuk menyaksikan program Jatim Gaspol Gagasan Politik Jawa Timur. Ini ada dua lagi. WA interaktif Gubernur Jatim 2024 tetap Bu Khofifah dari Ansori di Jangkar Situbondo. Kemudian Khofifah Gubernur Perempuan Hebat lanjutkan 2 periode. Rozi di Malang. Baik Mas Denny, di segmen terakhir kita dalam Jatim Gaspol Gagasan Politik Jawa Timur kali ini, seperti apa kemudian Mas Denny bisa menjelaskan terkait dengan mesin partai politik di PDI Perjuangan Jawa Timur yang sudah berjalan? Ya, jadi alhamdulillah, jadi kami dari seluruh struktur kami, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, kemudian kecamatan, kelurahan, dusun, jadi kami punya struktur yang lengkap dan semuanya terbentuk dengan baik dan ini lagi bekerja untuk kemudian turun ke masyarakat. Di sisi lain bakal calon anggota legislatif kami juga sudah kami jaring. Jadi kami jaring melebihi kuota. Jadi kuota misal 1 dapil kuotanya 10, kami menjaring lebih dari itu. Biar kemudian mereka turun ke lapangan dan nanti ketika masuk proses pendaftaran daftar calon sementara itu akan kita filter sehingga orang-orang atau kader-kader terbaik kami lah yang akan layak untuk kemudian menjadi calon anggota legislatif. Jadi proses ini yang menjadi fokus kami hari ini dan alhamdulillah kami mengapresiasi masyarakat Jawa Timur yang kemudian mendorong kader-kader kami untuk bisa naik level ataupun memimpin Jawa Timur, tapi kami fokusnya di pemenangan legislatif dahulu dan alhamdulillah hasil survei, baik surveinya Pak Roke maupun hampir seluruh lembaga survei menempatkan PDI Perjuangan masih sebagai pemenang pemilu di Jawa Timur khususnya. Bahkan di nasional ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur atas kepercayaan dan apresiasinya kepada kami. Dan ini menjadi catatan bagi kami, akan kami terus untuk kemudian bisa bergerak dan berjuang untuk masyarakat. Kita belum bisa mengasih tahu bocoran terkait dengan Bursa Pilgub Jatim ya sudah nggak usah Mas Denny, ntar aja lagi ya kalau kita ada diskusi lagi. Mas Yuda silakan, kok dari Partai Golkar Jatim sendiri seperti apa? Ini yang soal bicara soal mesin partai sendiri yang sudah berjalan untuk mempersiapkan di Bursa Pilgub 2024. Baik, jadi kalau Partai Golkar memang kita yang pertama kita harus fokus konsolidasi dan itu sudah kita lakukan di tahun-tahun pertama era Pak Sarmuji. Kemudian sekarang kita fokus di kaderisasi untuk diklat-diklat kader dan ini semua kita bangun untuk sebagai infrastruktur. Nah, infrastruktur partai inilah yang akan siap untuk digunakan ketika itu pileg maupun pilkada. Sehingga memang Golkar walaupun mungkin kemarin 2019 belum jadi pemenang di pileg, tapi kita selalu menjadi kendaraan yang seksi untuk berkoalisi. Nah, tinggal kita sambil menjalankan persiapan infrastruktur, kita juga mendorong kader-kader yang memang layak sekiranya nanti ke depan memang mau bertanding di kancah pilkada. Nah itu kita dorong bersamaan secara simultan tentunya dengan dukungan seluruh infrastruktur partai dan tokoh-tokoh yang ada di Partai Golkar. Baik, semakin seksi kan ada figur Pak Dekarwo ya, sudah masuk Golkar ya Ridwan Kamil. Baik. Ditambahin ya Mas. Tambahin. Ya. Oke Pak Surokim, silakan Pak. Seperti apa? Jawa Timur November 2024 akan sangat tergantung dari hasil pemilu legislatif 14 Februari 2024. Betul tadi kata Mas Denny. Jadi kita akan lebih terang lagi melihat apa yang akan terjadi itu nanti setelah pileg pemilu legislatif 14 Februari. Karena kita nanti akan tahu konstelasinya. Partai A memperoleh berapa, Partai B memperoleh berapa. Karena itu yang akan menjadi syarat dari untuk mengusung calon. Bahwa selama ini kita sudah tahu ada dominasi PKB dan PDIP di Jawa Timur. Nanti apakah Februari 2024 masih menunjukkan konstelasi yang sama? Ataukah Demokrat, Golkar, Nasdem, dan partai-partai
yang lain yang ada di baik Liga Bawah maupun Liga Tengah tadi juga ada dinamikanya. Ya harus bersabar dulu, kita tunggu Februari 2024 seperti apa. Nah maksud saya partai-partai itu harus merespon baik apapun yang dihasilkan oleh lembaga survei, karena pada dasarnya hasil survei itu bisa menjadi bahan untuk evaluasi, untuk melihat potretnya, sehingga bisa memandu nanti kira-kira Februari 2024 di final countdown-nya itu jadi naik apa turun. Iya. Ini ada tambahan terkait dengan WA interaktif. Ini rupanya waduh kalau kita buka 2 jam ini akan ramai terus gitu ya. Keberadaan pemimpin itu ada atau tidak hanya bisa dilihat dari perubahan yang ada di wilayah kepemimpinannya. Berapa persen wilayah yang berhasil dibandingkan dengan total wilayah kepemimpinannya. Mudah melihat keberhasilan seorang pemimpin yang bisa dan mau kerja atau pas-pasan. Mungkin Pak Surakim bisa hasil survei singkat saja menanggapi terkait ini. Bisa merefleksikan apa pandangan publik ya. Jadi bagaimana mereka kan ditanya tingkat kepuasannya, apa saja yang sudah dilakukan, ada semuanya. Kalau kebetulan kami kan waktunya terbatas sekarang ini ya untuk menyampaikan itu. Tapi mestinya di setiap hasil survei potret itu bisa kita lihat. Dan selalu memang rumusnya sulit mengalahkan incumbent dengan tingkat kepuasan di atas 70%. Tetapi variabel memilih itu kian lama, kian kompleks, kian banyak. Jadi tidak seperti yang dulu mungkin hanya faktor sosiologis gitu ya. Sekarang ini faktor psikografis diperhitungkan, faktor ekonomis, rasionalitas dan lain-lain. Bahkan mungkin nanti jangan-jangan tambah banyak variabelnya itu. Itu yang membuat perilaku memilih kian sulit untuk diprediksi. Itu tantangan yang harus ditaklukkan begitu ya tentunya. Siapapun yang akan ikut kandidasi harus menaklukkan. Baik, Bapak Surakim Abdul Salam terima kasih, Mas Pranaya Yuda terima kasih, sama-sama Mas Dede Wicaksono juga terima kasih. Pemirsa sampai di sini kebersamaan kita dalam program Jatim Gaspol Gagasan Politik Jawa Timur. Saya Mustika Ratna. Selamat malam, sampai jumpa. Aji